Halo guys, selamat malam. Hari ini gue di video kali ini sih mau cerita aja ya. Karena sebelumnya kan gue cuman baru ini doang cerita pengalaman beli helmnya yang dari Jepang. Tapi gue belum nyobain nih kesan-kesannya pakai Arai RX7 itu kayak gimana sih. Karena perdana juga kan gue belum punya RX7 nih. Karena sebelum gue cuma punya HJC, R11 sama LS2 FF323 yang karbon. Nah itu kan pada masa itu kan masih kelas-kelasnya. Itu adalah salah satu tipe helm kelas yang setara sama RX7X ya. Sebelum si HJC mengeluarkan R41, terus si LS itu juga ngeluarin terbaru LSF2 Thunder. Nah jadi berdasarkan dari pengalaman yang gue udah pakai kedua helm tersebut, gue mau cerita nih gimana sih kesan-kesannya gue selama seminggu kemarin. Gue pakai Arai ini pulang pergi kantor selama 1 minggu. Jaraknya nggak terlalu jauh sih, cuman ya saat pulang pergi itu sekitar bisa makan 2 jam. Itu gimana perbandingannya dengan HJC dan juga LS2? Oke. Yang pertama dari beratnya aja, LS2 FF323 karbon sama si HJC Alpha 11 itu dia hanya beratnya 1300-an. Oke, 1300-an, dan itu udah enteng untuk sekelas helm racing ya. Itu enteng banget guys, terutama HJC itu nggak tahu ya, LS dibandingin LS2 aja yang dia full karbon gue punya, pas dibandingin tangan itu emang kagak terlalu beda. Emang pas dipakai tetap gue lebih enak di HJC Alpha 11. Antara HJC dan LS tuh nih ya, HJC Alpha 11 tuh lebih enteng, entah kenapa lebih enteng di pas dipakai di kepala dibandingin LS tuh rada berat. Nah tapi untuk bahan material kain gue lebih suka LS tuh. Kenapa? Karena dia bahannya itu benar-benar halus guys, jadi bahan dalamnya itu halus. Sedangkan kalau HJC ya halus juga, tapi dia masih bahan seperti semi apa ya sebenarnya kalau pasti namanya fabric gitu, dia fabric halus. Kalau si LS itu bahannya udah halus kayak yang dibilang kayak apa ya, kayak busa halus banget ya, bukan fabric itu, apalah tipenya namanya. Nah sedangkan si HJC ini dia beratnya aja kan di atas dari mereka kan, sekitar 1600 sampai 1700-an. Apalagi gue kan pakai ukuran M ya yang ini. Nah selama seminggu itu pengalaman yang gue pakai itu rasanya bener guys yang orang-orang bilang. Ternyata Arai itu enak dipakai buat harian, ternyata enak loh. HJC aja yang bagi gue udah enteng itu dipakai enak buat harian, ini lebih enak lagi. Bayangin dia dengan berat 1300-an, ini 1600-an, tapi pas gue pakai di kepala ini tetap bisa nyaman loh. Leher gue nggak pegel sama sekali, dipakai harian macetan, pulang kantor macet gitu nggak pegel sama sekali guys. Pulang pergi kantor gue entah kenapa, padahal ini lebih berat loh. Benar yang kata orang bilang itu Arai katanya kan enak, tapi waktu itu kan gue cuma denger mungkin iya kali, belum gue pastikan sendiri gitu. Pas gue pakai ternyata memang oh iya benar juga ya. Gue merasakan selama 1 minggu gue memakai helm ini, pulang pergi kantor kok di leher nggak pegel gitu, terus di muka gitu nggak ngepres, tapi ngepresnya nggak yang ngepres kayak ngepres ngetat banget gitu, tapi ukuran oke pas gitu ngepres, tapi nggak yang gimana lah gitu, dia lebih tipis gitu, enak jadi kayak pembagian beban itu merata di gua. Jadi selama pulang kantor itu tuh selama 1 jaman ya, pulang pergi kantor berarti 2 jam bersama macet-macetan lah. Kalian tahu lah daerah dan Mogot seperti apa kalau udah macet kan. Nah itu aman sih guys, gue pakai helm ini nggak berasa pegel sama sekali, intinya nggak berasa pegel sama sekali nih. Untuk ventilasi jujur aja, kalau untuk ventilasi gue nggak begitu berasa ya kayaknya. Kalau untuk ventilasi ya kan orang-orang bilang pada berasa itu, kalau gue mah kayak sama-sama aja sih guys. Kalau ventilasi ini nggak begitu berasa di gue, mau di mode fan nya, mau HJC, mau LS tuh kayak menurut gue
ya fine fine aja sih, angin nggak berasa sih, nggak berasa bedanya kalau menurut gue nggak ada bedanya, karena gue juga jarang sih buka si apa buka si ventilasi udara yang di halaman itu jarang banget, apalagi mulut. Fan itu nggak pernah gue buka sih, karena tahu sendiri daerah Jakarta, Tangerang seperti apa kan kotornya. Nah terus oh iya, arai gue udah gue ganti kaca visornya. Jadi waktu sebelumnya kan gue belum masih bawaan tuh. Nah habis bikin video itu gue gatel banget tuh, rasanya pengen gue gantengin helm. Nah ini gue pakai ini Iridium Gold merek One Fun Iridium Gold. Nah ini gue beli di Shopee ya. Ada waktu itu gue juga nanya-nanya di grup, di salah satu grup di Facebook, nanya ada nggak. Tadi gue pengen beli yang ini guys, beli yang merek si GMH yang fotochromi. Gue nanya di grup, tiba-tiba ada yang message ke gue, dia jualan produk itu. Oke, gue bilang, oh ini keren juga nih, walaupun dia nggak fotochromic sih. Akhirnya gue beli yang Iridium Red aja, ini cakep juga sih. Gue karena dia ngasih beberapa referensi gitu, gambar yang pakai Iridium Red ini cakep sih. Ya udah akhirnya gue pakai lah Iridium Red, nggak jadi fotochromic. Terus biasa yang pasti spoiler ini gue yang smoke, ini lebih ke dark smoke sih, bukan smoke, lebih ke dark smoke ini. Kalau smoke dia rada lebih transparan, ini lebih gelap. Dark smoke ini, dark smoke. Nah ini mereknya One Fun. Dan surprisingly untuk pertama kali perdana gua punya arai, gua ganti visor pertama kali di perdana. Gua bener-bener takut guys, bukanya itu takut banget karena takut patah lah inilah, karena kan lumayan nih helmnya bukan helm biasa gitu dong, ngeri lah guys. Tapi gue yang baru pertama kali pun bisa sih guys, dan untungnya surprisingly nih kaca plug and play. Menurut gue plug and play, karena kalau yang sering gue lihat itu kalau kita masang kaca aftermarket di arah itu kan masih harus ada penyesuaian lagi. Kayak misalnya si kacanya lah pas udah diganti nggak bisa ngeklik gitu, nggak bisa tuh katanya tuh kebanyakan. Jadi katanya harus di ratchet itu ada dikendorin sedikit gitu, dikunci baru dikencangin lagi jadi pas gitu. Sedangkan kalau menurut gua ini nggak tahu ya, kalau menurut gua sih ini ngepas ya guys. Gua nggak adjust apa-apa sih, jadi tinggal pasang aja, copot pasang ini udah ya, dengerin suaranya dia nutup langsung kan tuh. Nah klik kan guys, langsung klik nih sekali lagi. Oke, buka, kita tutup, satu, kunci, nah, klik. Nah ini nggak tahu ya, kalau menurut gue sih ini ngeklik ya kan, karena kalau arai kan katanya ngeklik gitu kan, udah pasti ngunci. Sedangkan kalau yang kagak pas, yang merek-merek lain kan dia katanya nggak bisa ngunci klik gitu kan. Nah itu sih pengalaman gue. Ini gue pakai mereknya One Fun, merek One Fun gitu masalah. Ya One Fun, visornya One Fun. Harganya sekitar 200 ribuan. Gue beli waktu itu di toko Ren. Terus ini spoilernya mereknya nggak tahu merek apa, nggak tanpa merek sih kayaknya ini. Merek apa ya waktu itu gue lupa deh, orangnya pernah ngomong, mereknya, cuman gue lupa. Ya jadi gitu guys, mati lagi lampunya. Jadi gitu guys, jadi ya gue mau ini aja bikin video ini iseng gabut kan, mau cerita aja gimana pemakaian gue selama seminggu pakai arai sih. Sama ini gue mau ceritain aja tuh apa yang udah gue ganti. Padahal ini standar ya, yang di kalangan arai itu standar lah, ganti visor sama apa GP pad ini kayak suatu kewajiban bagi yang punya arai. Karena mereka ya biar ganteng lah guys, ini ganteng loh, ganteng banget entah kenapa. Emang arai itu selalu cakep, tapi kalau dari review katanya ya.
Oke guys, gitu aja sih, gue cuma nggak mau lama jadi cuman menceritakan ini aja. Pengalaman gue pakai Arai perdana nih, sebelumnya user Arai, sebelumnya pakai produk lain kan, helmet ini perdana nih pakai Arai, gimana rasanya? Ya menurut gue seperti itu sih yang gue rasakan. Kalau menurut kalian beda ya boleh aja nanti komen aja apa yang menurut gue sama nggak sama yang gue rasain, sama yang kalian rasakan, atau mungkin menurut kalian nih orang terlalu ini nih, lebih-lebihin aja nih. Kalau tapi jujur gue yang gue rasain ya gitu, kalau gue pakai ini enteng. Bayangkan aja beratnya lebih berat dari HJC, tapi rasanya bisa sama atau setara lah gitu entengnya buat dipakai harian. Nggak ada perbedaan yang signifikan lebih berat dipakai, enggak. Malah enteng kayak gue pakai HJC biasanya aja, padahal nih bebannya lebih berat nih, 1.500-an kan gitu deh. Oke guys, thank you udah nontonnya, bye bye.